Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada akhir dari bab 18 dari Injil Matius. Dan hari ini kita akan berbicara tentang mengampuni. Judul LAI mengenai bagian ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena kami boleh kembali belajar firman-Mu. Dan kali ini kami mau belajar tentang hal mengampuni. Berikanlah kami tuntunan-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami, supaya kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu, mengenal hati-Mu, mengenal apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami, dan tuntunlah kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuat kuasa-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini adalah bagian terakhir dari Matius pasal 18 ya. Matius 18 itu adalah bagian yang dimulai dengan sebuah pertanyaan murid-muridnya, bukan? Siapakah Tuhan yang terbesar di dalam kerajaan surga? Waktu itu mereka di Kapernaum ya. Dan kemudian kita sudah belajar sepanjang bulan ini ya, bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana yang terpenting itulah kerendahan hati. Kemudian kita harus memperhatikan orang lain dan menghargai orang lain. Lalu kita diajar untuk menasehati saudara-saudara dan mencari saudara kita yang terhilang, yang berdosa itu. Nah, atas semua penjelasan itu, kemudian datanglah Petrus dan bertanya kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa berulang-ulang kepadaku? Sampai 7 kali? Saudara-saudara, Petrus itu baik ya, sampai 7 kali. Kenapa kok begitu? Menurut catatan, para rabi mengajarkan bahwa mengampuni itu sebetulnya cukup 3 kali ya. Kita mesti sekali lagi melihat ini adalah Matius yang berbicara sebagai orang Yahudi. Menurut Rabi Yahudi, mengampuni itu cukup 3 kali ya. William Barclay itu mencatat ajaran Rabi itu sebagai berikut. Jika ada seseorang bersalah kepadamu 1 kali, ampunilah dia. Kalau dia bersalah lagi kepadamu 2 kali dan minta maaf, ampunilah dia. Kalau dia bersalah kepadamu 3 kali, ampunilah dia. Tetapi kalau dia bersalah lagi kepadamu 4 kali, kamu tidak perlu lagi mengampuni dia. Nah, itu ajaran yang ada pada waktu itu ya. Jadi mengampuni cukup 3 kali, yang keempat tidak usah. Nah, Petrus ini menambahkan saudara-saudara, 3 kali ditambah 3, 6 kali, tambah 1 lah, 7 kali begitu ya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, bukan Petrus, bukan 7 kali, melainkan 7 kali 70 kali. Kalau dijumlahkan 490 kali. Apakah artinya itu 490 kali teman-teman? Ya bukan ya. Kita semua mengerti artinya Tuhan mengatakan bukan 7 kali Petrus, tetapi engkau harus selalu mengampuni. Jangan dihitung, karena kita tidak akan ngitung orang minta ampun kita sampai 490 kali, bukan? Artinya Tuhan mengatakan kalau saudara berbuat dosa dan dia bersalah kepadamu dan minta ampun, kau mesti mengampuni dia terus menerus. Kenapa? Lalu Tuhan Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan yang indah itu ya, yaitu tentang perhitungan sang raja. Saya kaji dulu gitulah, perhitungan sang raja ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab hal kerajaan sorga. Nah, sekali lagi kalau Tuhan Yesus berbicara tentang hal kerajaan sorga itu berarti apa yang dikehendaki Allah, apa yang benar di hadapan Allah, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu katanya seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, begitu bukan ya? Nah, waktu dia mengadakan perhitungan katanya ditemukan seorang yang mengambil uang 10.000 talenta. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu ini jabatan sing mengambilnya apa ya. Bisa jadi ada seorang menafsirkan, bisa jadi orang ini adalah seorang bendahara ya. Karena 10.000 talenta itu banyak sekali saudara-saudara ya. Nah, kalau dihitung ya 10.000 talenta itu pakai kata dalam bahasa Ibrani itu mirias talent. Mirias itu 10.000, talent itu talenta, begitu ya. Mirias itu merupakan suatu bilangan terbesar dalam angka orang-orang Yahudi. Seringkali diterjemahkan beribu-ribu, 1 Korintus 4 ayat 15. Dan diterjemahkan juga berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000 ya. Kalau berlaksa-laksa itu bersepuluh-ribu. Wahyu 5 ayat 11. Jadi kata yang dipakai myriad itu sangat banyak begitu ya. Nah, dalam bagian ini diterjemahkan 10.000 talenta. Nah, talenta sendiri itu adalah satuan berat terbesar ya. Kalau saudara punya Alkitab kayak punya saya begini yang ada kamus di belakang, kita akan menemukan bahwa 1 talenta itu besarnya adalah kira-kira 34 kilogram ya. Nah, ini kita tidak tahu nih 34 kilogramnya apa. Kalau uang ya bisa jadi uang emas atau perak ya, 34 kilogram. Yang dikenal pada waktu itu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Kalau emas itu 340.000 gram ya. Nggak tahu harga emas sekarang berapa ya, hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Jadi kalau 1 talenta itu 34 kilo, nah itu 34.000 kali 1 juta ya 34 miliar gitu ya, bener ya.
34 kilo, 34 miliar, gitu kan? Dan ini 10.000 talenta, saudara-saudara. Sangat besar, ya. Kalau dihitung yang lain lagi adalah, satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah kerja orang satu hari. Jadi kalau 10.000 talenta, itu artinya apa, saudara-saudara? Artinya 10.000 kali 6.000 kali upah kerja orang satu hari. Saya tidak tahu sekarang berapa, tapi kemarin saya baru mau benerin rumah ini, saudara-saudara ya. Katanya tukang itu sudah 100.000 lebih. Kalau pembantu itu 90.000 lebih. 90.000, 85 gitu. Anggaplah saya ambil tengah-tengahnya 100 supaya hitungnya gampang. Maka kalau 10.000 talenta itu berapa, saudara-saudara? Itu artinya 6.000 kali 10.000 kali 100.000. Berapa itu? 6 triliun. Saudara boleh hitung sendiri ya. 0 tinggal ditambahkan ya. Kalau dihitung itu 6 triliun. Saya tidak tahu mana yang lebih besar, harga emas atau yang ini ya. Pokoknya itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan itu diambil dari perbendaharaan raja. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita akan menemukan bahwa kemudian raja itu berkata, dia sudah melakukan ini korupsi kali begitu ya, maka dia harus bayar hutangnya. Bagaimana cara bayar hutangnya? Raja itu lalu bilang, bukan, jual hartanya. Setelah dijual cukup enggak? Melunasi yang 6 triliun itu kira-kira. Enggak cukup, dia bilang, jual anaknya, jadikan budak. Jual istrinya. Dan terakhir, jualah dia juga. Saudara-saudara, artinya dia kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, bahkan dikatakan ia memerintahkan dia sendiri dijual. Artinya apa? Dia sudah kehilangan seluruh hidupnya. Tamat orang ini. Tamat, ya. Orang ini tamat. Saudara-saudara, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara-saudara, apakah itu selesai? Belum selesai ternyata, saudara-saudara ya. Dikatakan kemudian orang ini berkata kepada raja, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Pakai apa dia melunaskan, saudara-saudara? Tidak ada, hartanya udah habis, istrinya tidak ada, anaknya tidak ada, dia sendiri jadi budak. Budak zaman itu tidak dapat gaji, saudara-saudara. Bagaimana dia bisa melunaskan? Dengan kata lain, orang ini coba berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Begitu kan? Saya tidak bisa apa-apa, Tuhan, kasihanilah aku. Sabarlah, jangan marah. Gitu ya. Saya akan berusaha. Berusaha tok ya, tapi sebetulnya kita tahu dia tidak mampu. Lalu berkatalah Tuhan Yesus, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu bercerita ya. Raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dia bukan cuma membebaskan utang orang itu, ya, tapi dia menghapuskannya, dianggap tidak ada. Dengan kata lain, saudara-saudara, dia itu dikembalikan kedudukannya semula sebagai mungkin bendahara raja itu. Hutangnya diampuni dan dibebaskan dari segala tuntutan, dan dia dibiarkan untuk jadi bendahara raja. Saudara-saudara sekalian, baik dan raja itu baik. Orang itu senang tidak kira-kira? Oh, saya bisa bayangkan ya, dia senang sekali. Kemudian dia akan bersujud, dia akan menyembah-nyembah. Terima kasih, saya tidak akan pernah lupa. Mungkin kalau dia pulang, dia akan bercerita pada istrinya, istriku, hari ini aku menerima kebaikan raja itu ya. Sangat baik, mestinya aku ini sudah binasa, sudah mati, semua sudah hilang. Kamu sudah dijual, semua habis. Tetapi dia membiarkan aku hidup, bukan cuma hidup. Aku tetap diampuni dan dipulihkan hidupku. Nanti kalau kamu masak sesuatu, jangan lupa kepada dia.
Mungkin dia bilang pada anak-anaknya, anakku engkau mesti ingat kebaikan raja itu. Nanti kalau dia punya anak, kamu harus dukung raja itu, anaknya raja itu. Ingatlah bapakmu ini, aku ini, kita semua selamat hidup karena kebaikannya. Dia mengampuni kesalahan kita. Saudara-saudara, saya yakin orang itu kayak begitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, maka selesailah babak yang pertama dalam cerita itu. Lalu Tuhan Yesus kemudian meneruskan pada babak yang kedua. Itu cerita apa? Lalu setelah orang itu bersuka cita karena dia diampuni, dia penuh dengan ucapan syukur hidupnya, dia keluar ya. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Begitu ya. Saudara-saudara sekalian, rupanya dia bukan cuma punya utang, saudara-saudara. Dia juga menghutangi orang lain ya. Dia juga menghutangi orang lain. Temennya ini utang 100 dinar ya. 100 dinar itu berapa? Kira-kira upah kerja 100 hari. Berapa banyak itu kok dirupiahkan? Ya kira-kira 100 kali 100 ribu. Gitu ya, kira-kira 10 juta. Dia bilang, bayar hutangmu. Temennya bilang, sabarlah dulu ya, aku akan bayar hutangmu. Mungkin karena dia masih ada urusan yang lain. Bisa bayar enggak temennya ini? Saya kira kok ya bisa ya. 10 juta tuh kira-kira kalau dihitung-hitung ya kerja 3 bulan begitulah ya. Orang masih bisa mampu membayarnya. Tapi menarik sekali saudara-saudara, Tuhan Yesus menceritakan, tetapi ia menolak. Dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, dia tidak mau tahu. Ya kadang-kadang saya pikir betul juga ya. Apakah berarti kalau saya ini punya utang besar, dibebasin utang saya oleh orang yang ngutangin saya, apakah saya harus membebaskan utang teman saya? Enggak loh. Kalau sudah dapat rezeki banyak, apa kemudian karena rezekimu itu saya yang punya utang ke saudara mesti tidak usah bayar? Enggak toh, gitu ya. Nah saudara-saudara, orang ini kemudian mengatakan, enggak, saya enggak mau tahu. Temannya bilang, sabarlah. Enggak, sekarang harus bayar. Lalu dia menyerahkannya ke dalam penjara. Artinya dia enggak mau mengampuni. Dia enggak mau menunjukkan belas kasihan. Saudara-saudara sekalian, setelah peristiwa itu dikatakan, teman-temannya melihat, ya ayat 31 itu, teman-temannya melihat, lalu mereka jadi sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Karena mereka merasa, loh, dia kan baru dapat berkat, dia kan baru diampuni utangnya yang 6 triliun itu, ya, yang 600 juta kali lipat utang temannya itu. Kok dia enggak bersyukur ya, gitu ya. Lalu teman-teman itu menyampaikan pada raja itu. Dan Tuhan Yesus berkata, maka marahlah tuannya itu, ya, dan menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu itu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau seharusnya mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Lalu marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara sekalian, kebaikan yang dia diterima itu dibatalkan. Orang itu kemudian diserahkan pada algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Bisa lunas enggak, saudara? Enggak bisa. Artinya apa? Dia kemudian harus menerima hukuman yang seharusnya dia menerima hukuman kekal itu ya. Dia enggak lagi mendapatkan pengampunan. Saudara-saudara, pesannya apa? Kita membaca pesannya di ayat 35, bukan? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap
hatimu. Saudara-saudara sekalian, apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, teman-teman, dari cerita ini kita tahu ya, Tuhan Yesus itu menceritakan perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan Petrus, berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus selalu mengampuni. Apa sebabnya kita harus mengampuni? Sebab lalu Tuhan menceritakan cerita yang sesungguhnya menceritakan keadaan kita, bukan? Siapakah orang yang berutang 10.000 talenta dan tidak bisa bayar itu? Itulah saya, itulah saudara, itulah kita yang berdosa di hadapan Allah dan mestinya binasa. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita habis, kita mati, kita masuk neraka. Tetapi Tuhan itu digerakkan oleh belas kasihan. Dia datang mengampuni kita. Dan dia membayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, mungkin seperti hamba itu, kita ini bersyukur, bukan? Sebagai orang Kristen, kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur keselamatan kita itu. Kita tiap kali ke gereja memuji Tuhan, bukan? Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Ya, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Barangkali kita memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Oh, kita tahu sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana engkau mesti bersikap pada sesamamu? Dia memberitahukan kepada kita, seringkali kita sebagai anak Tuhan itu bersikap seperti hamba ini kepada sesama kita. Kalau ada orang yang menyakiti saya sedikit aja, anggaplah orang itu berhutang pada saya tidak bayar. Saya sudah sakit hati. Ya, saya kemudian memarahi dia. Saya menceritakan kejelekannya pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dia mengambil milik kita. Atau dia mengatakan suatu perkataan yang menyakiti hati kita. Wah, kita sudah tidak bisa mengampuni. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita begitu? Ya, dan ketika saudara kita itu minta maaf, sering kali kita merasa, saya tidak bisa memaafkanmu. Kamu udah keterlaluan, gitu ya. Boleh enggak gitu teman-teman? Sebetulnya secara natural itu bisa ya. Itulah kita. Mengampuni itu bukan natural kita. Nah, sifat natural kita itu membalas. Kita maunya adil, gitu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau pernah nonjok saya mau tonjok kamu dulu, baru saya puas. Ya, kau mengata-ngatai saya akan kata-katai kamu dulu, baru saya puas. Ya, saudara-saudara, begitulah kita, bukan? Nah, saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Sebab kita tidak ingat kepada kebaikan Tuhan kita. Itu lucunya ya. Saya bilang ini lucunya ya. Seringkali kita itu begitu bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Tetapi terhadap sesama kita hitungannya itu aku dan kamu. Saya dikasih Tuhan, itu urusan saya sama Tuhan. Sama kamu tidak ada urusan. Kau bersalah kepadaku, ya kamu harus bayar kesalahanmu itu. Begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Kamu mesti menarik hubungan itu loh. Itu yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Tariklah hubungan. Kalau Tuhan mengasihimu, engkau mesti mengasihi saudaramu. Kalau Tuhan mengampunimu, engkau mesti mengampuni saudaramu. Itu adalah menarik hubungan. Saudara-saudara sekalian, pelajaran ini penting bagi kita. Kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan kepada kita, pengampunan Tuhan kepada kita akan bisa mengampuni saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita mesti menarik hubungan itu, ya. Saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara sekalian, barangkali ada pertanyaan gini, loh Pak Tik, tapi kan saya diselamatkan karena saya percaya pada Tuhan Yesus. Oh, kenapa kalau saya tidak mengampuni, saya kemudian dimasukkan dalam penghukuman kekal? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbuat demikian juga itu berbuat apa? Yaitu seperti tuan itu yang marah dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan hutangnya itu yang tidak terbayar itu. Artinya dihukum. Loh, kalau saya percaya Tuhan Yesus, apa saya akan dihukum? Masalahnya itu. Saudara-saudara, saya mau mengatakan begini ya. Saudara, betul, kita itu diselamatkan karena kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tetapi ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi. Jikalau kita mengaku mengenal Tuhan, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak hidup menurut apa yang difirmankan Tuhan, kita tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya kita itu sia-sia. Maka sesungguhnya kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Teman-teman, jadi apa artinya mengampuni bagi orang percaya, bagi kita? Mengampuni itu adalah artinya kita itu mengasihi saudara kita. Dia berbuat salah, ya. Tetapi saya mau mengasihi dia. Kenapa? Karena dia saudaraku. Seperti aku diampuni Tuhan, aku akan mengampuni juga saudaraku. Ya, ingat konteksnya ya. Ini adalah mengenai mencari orang berdosa, mengasihi orang berdosa. Berdoa bagi orang berdosa itu bukan? Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kita mesti mengampuni orang berdosa, mengasihi mereka. Itu adalah bukti, saudara-saudara, bukti bahwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Itulah bukti bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Itulah bukti bahwa karena pertolongan Roh Kudus, kasih Allah itu ada dalam diri kita. Itu adalah bukti hidup baru itu. Yaitu jikalau kita mengasihi. Itu sebabnya Yohanes dengan jelas mengatakan, kalau ada orang tidak bisa mengasihi saudaranya, tidak bisa mengampuni saudaranya, ia tetap di dalam maut. Sebab mungkin cuma perkataannya aja dia jadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya dia hanya mengikuti hatinya sendiri, mengikuti maunya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti ambisi-ambisinya sendiri. Dia hanya beragama Kristen, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, mari kita belajar menarik hubungan ini. Dan kiranya dengan begitulah kita hidup sebagai orang yang memperkenankan hati Tuhan. Mari kita memeriksa diri, saudara-saudara. Apakah hati kita itu sudah dilembutkan oleh karena Tuhan yang mengasihi kita begitu besar itu? Dan apakah ketika kita melihat orang berdosa, orang bersalah kepada kita itu, kita ingat akan bagaimana kita bersalah pada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Dan kalau kita mendengar firman ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah itu sulit? Saudara, kalau ingat betapa kita ini adalah orang berdosa yang sesungguhnya binasa diampuni Tuhan, saya rasa kita tidak akan sukar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kita juga adalah orang-orang yang diampuni. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kita ini adalah orang-orang berhutang. Ya. Dan ada orang juga berhutang kepada kita. Kalau hutang kita dibebaskan, maukah kita membebaskan hutang saudara kita? Hutang dalam arti engkau disakiti, hutang dalam arti
engkau disalahi, hutang dalam arti engkau dirugikan itu. Ampunilah, sebab Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan kiranya memberkati kita dan menuntun kita dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membahas firman-Mu. Kami tahu kami adalah orang-orang yang menerima pengampunan begitu besar. Ajarlah kami juga mengampuni sesama kami. Karuniakan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan, dan buatlah kami selalu ingat kepadamu. Ingat salib-Mu, ingat kasih-Mu, dan dengan begitu kami bisa mengasihi sesama kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar, pimpinlah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore teman-teman. Kita akan membahas bagian ini. Saudara boleh bertanya, kita mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.